Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angel Novita Wadu, NIM 206111030, semester 2, kelas A, Prodi PGSD, pertemuan 11, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 1. Definisi pendekatan saintifik, 2. Tujuan dan prinsip pendekatan saintifik, 3. Langkah-langkah pendekatan saintifik, 4. Aplikasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran di sekolah dasar. 1. Definisi pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati atau untuk mengidentifikasi, untuk menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis. Pendekatan saintifik telah dipergunakan dalam pendidikan di Amerika akhir abad ke-19, di mana pada saat itu pembelajaran sains menekankan pada metode laboratorium formalistik yang kemudian diarahkan pada fakta-fakta ilmiah. Pendekatan saintifik sebenarnya sudah digunakan dalam kurikulum di Indonesia dengan istilah learning by doing, yang dikenal dengan cara belajar siswa aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang secara formal diadopsi dalam kurikulum 1975. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Ikut definisi dari pengertian pendekatan saintifik dari beberapa sumber buku. Menurut Rusman 2015, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Menurut Hosnan 2014, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. 2. Tujuan dan prinsip pendekatan saintifik. 1. Menurut Hosnan 2014, pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, berpusat pada siswa. Kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip. Ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sehingga siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dan memiliki hasil belajar yang tinggi. Menurut Hosnan, tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk student self concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk menganalisasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru.
7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. 8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. 3. Langkah-langkah pendekatan saintifik. A. Mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. B. Menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. C. Mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. D. Mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi, terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. E. Mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. 4. Aplikasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran di sekolah dasar. Berbagai metode dalam pendekatan saintifik tersebut sangat berguna dalam upaya meningkatkan kinerja dalam pembelajaran, misalnya untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Pembelajaran IPA pada hakikatnya membimbing siswa belajar dan terbiasa menemukan kebenaran ilmiah, bukan untuk beropini ketika melihat suatu fenomena ilmiah. Sekian dan terima kasih.